Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neul Farnaz Dinesa Putri dengan NIM 24306210003 bersama teman saya Tiara Rahmana Rolita dengan NIM 24306210001. Kami dari program studi akuntansi non reguler 2024 yang akan memaparkan tentang suatu presentasi dengan topik masa Orde Baru yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas kami di matkul Pendidikan Pancasila. Mari kita simak bersama. Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila, dan Orde Baru adalah salah satu periode pemerintahan Indonesia dengan Pancasila yang masihlah sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Namun, dengan pelaksanaannya, Pancasila dijadikan alat untuk mendukung kekuasaan pemerintah secara sentralistik. Masa Orde Baru di Indonesia berlangsung pada tahun 1966 hingga tahun 1998 yang bila dijumlahkan durasinya adalah 32 tahun di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang didasari oleh TAP MPR nomor 33 MPLS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno pasca 30 SPKI. Awal masa Orde Baru adalah pada tahun 1966 sampai 1970 yang ditandai dengan adanya Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret yang menjadi dasar Soeharto mengambil alih kekuasaan Soekarno. Fokus utama adalah stabilitas politik dan ekonomi setelah kekacauan masa demokrasi terpimpin. Pemerintahan memberantas pengaruh PKI dan kelompok kiri, lalu adanya pemulihan ekonomi dimulai dengan bantuan dari lembaga internasional seperti IMF dan juga Bank Dunia. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan trituara, yaitu 3 tuntutan rakyat, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan juga penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi rakyat hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa itu menjadi salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan Super Semar kepada Letjen Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Saat pemerintahan Orde Baru mulai berjalan, kondisi sosial ekonomi kembali pada titik keseimbangan, harga kembali normal, dan kerusuhan dapat ditenangkan. Namun panjangnya masa pemerintahan juga akhirnya membuat ketidakstabilan yang sempat terjadi di Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri dari masa Orde Baru. Untuk ciri yang pertama ada sentralisasi kekuasaan, di mana pemerintah sangat terpusat di tangan presiden, yang disebut juga dengan sistem pemerintahan presidensial. Lalu, militer berperan besar. ABRI saat itu memegang peran ganda, yaitu sebagai kekuatan militer dan juga kekuatan politik. Lalu ada pembangunan ekonomi, di mana Indonesia fokus pada masa pembangunan nasional dengan konsep repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Lalu ada kestabilan politik yang dicapai secara otoriter, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan juga kontrol terhadap media. Keberhasilan pada masa Orde Baru diantaranya ada pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, dan juga pertumbuhan ekonomi stabil. Tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, terutama pada tahun 70 hingga awal 90-an. Selanjutnya adalah kritik terhadap masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru terjadi praktik korupsi yang merajalela terutama di kalangan para elit. Lalu terjadinya pelanggaran HAM, penindasan terhadap oposisi politik, dan kasus seperti peristiwa Tanjung Priok, Bom di Aceh, dan juga Timur Timur. Lalu ada juga ketimpangan sosial di mana pembangunan sering tidak merata sehingga menciptakan kesenjangan di antara belahan Indonesia. Masa Orde Baru berakhir pada saat adanya krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 yang memicu inflasi tinggi, pengangguran, dan juga kerusuhan. Lalu ada juga gerakan reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa dan rakyat untuk menuntut Soeharto mundur. Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Ia mengundurkan diri dan mengakhiri Orde Baru dan memulai era reformasi. Kita tiba pada subtema yang kedua, yaitu Orde Lama versus Orde Baru, agar kita lebih mengerti apa perbedaan antara pemerintahan Orde Lama dan juga di Orde Baru.
Perbedaan yang pertama adalah di sistem politik. Orde Lama cenderung parlementer dengan presiden sebagai simbol. Multipartai menjadi ciri khas yang terkadang memicu ketidakstabilan politik. Lalu di Orde Baru, masa Orde Baru itu pemerintahan yang dijalankan menganut sistem sentralistik dengan presiden memegang kekuasaan tertinggi. Untuk perbedaan yang kedua adalah di ideologi. Orde Lama menerapkan konsep sosialisme Indonesia, sedangkan Orde Baru berideologi Pancasila dengan penekanan pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Perbedaan yang ketiga adalah di segi ekonomi. Untuk Orde Lama, mereka fokus pada kemandirian ekonomi, namun sering terkendala inflasi tinggi dan juga ketidakstabilan. Untuk masa Orde Baru, menerapkan ekonomi liberal dengan keterbukaan investasi asing. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, namun juga menimbulkan kesenjangan sosial. Perbedaan yang keempat adalah di kebebasan sipil. Untuk Orde Lama, kebebasan pers dan berpendapat relatif longgar, namun terkadang disertai dengan ketidaktertiban. Untuk Orde Baru, kontrol media sangat ketat. Kebebasan berpendapat dan berserikat itu sangat terbatas. Perbedaan yang kelima adalah perbedaan dari segi militer. Orde Lama, peran militer fluktuatif, pernah terlibat dalam perpolitikan dan juga pemberontakan internal. Untuk Orde Baru, militer memiliki peran ganda dalam politik dan juga pemerintahan, sehingga pengaruhnya sangatlah besar. Untuk perbedaan yang keenam ada di pembangunan infrastruktur. Orde Lama kurang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar secara menyeluruh, sedangkan Orde Baru berinvestasi besar dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga irigasi. Untuk subtema 3 dan juga 4 akan disampaikan oleh teman saya Tiara Rahmana Rolita. Silakan Tiara. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara. Saya izin memaparkan subtema selanjutnya, yaitu kebijakan politik pada masa Orde Baru. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinisasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu 1. Menerapkan pengajaran Eka Prasetya Pancakrasa atau P4. 2. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. 3. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan alasan stabilitas negara. 4. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuensi dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya untuk bab 4 ada kelebihan dan penyimpangan. Kelebihan pada masa Orde Baru. Zaman pemerintahan Orde Baru ini terkenal dengan pembangunan yang pasif. Hal ini bisa terjadi karena pemerintahan Orde Baru memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang utama, baik itu pembangunan fisik dan non-fisik. Ada juga keamanan setelah pergerakan Orde Lama. Pemerintahan yang sudah menstabilkan kondisi politik saat itu kemungkinan untuk fokus membangun ekonomi Indonesia. Masa Orde Baru mampu membuat pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai rata-rata 7% per tahunnya. Selanjutnya, pengurangan kemiskinan yang disignifikasikan dari 60% masa Orde Lama menjadi 11% pada tahun 1996. Masa ini juga terjadi swasembada pangan yang tercapai pada tahun 1984. Pada pemerintahan Orde Baru, yaitu mengangkat angka partisipasi sekolah dan diberlakukan wajib belajar 6 tahun. Bukan hanya di bidang pendidikan saja, pada bidang kesehatan juga mengalami perbaikan. Angka harapan hidup meningkat dari usia 47 tahun pada tahun 1960 menjadi 67 tahun. Angka kematian bayi juga mengalami penurunan yang signifikan. Banyak sekali perubahan yang telah dilakukan pada masa Orde Baru. Masa ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pemain yang aktif pada ranah internasional. Dan penyimpangan masa Orde Baru. 1. Ada juga penyimpangan terhadap konstitusi, yaitu yang dimana pembatasan kebebasan, perpanjangan masa jabatan, dan
Ada juga penyimpangan terhadap Pancasila yang didominisasi kekuasaan dan juga pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan, hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat rakyat dibatasi, media massa dikontrol ketat dan kritik terhadap pemerintahan dilarang. Ada juga perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan presiden diperpanjang secara terus-menerus melalui MPR yang berisi banyak anggota. Ada juga penyimpangan terhadap Pancasila yang dominisi kekuasaan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara tidak diterapkan secara konsisten. Prinsip keadilan sosial dan kerakyatannya terbaik karena kekuasaan terpusat di tangan presiden dan kroninya. Ada juga pelanggaran HAM yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat seperti tragedi 1965, tragedi Timur Timur tahun 1983 dan tragedi Trisakti tahun 1998. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dianut oleh Pancasila. Penyimpangan masa Orde Baru yaitu penyimpangan terhadap pembangunan, korupsi merajalela. Korupsi merajalela di berbagai sektor pemerintah, kolusi dan nepotisme menjadi praktik umum. Kekayaan negara dikorupsi untuk kepentingan segelintir elit. Ada juga kesenjangan sosial, di mana pembangunan ekonomi yang sangat pesat tidak dinikmati secara merata. Kesenjangan sosial antara kaya dan miskin semakin lebar. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun diberangi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakan politik dan ekonomi, negara juga semakin kuat, namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Di sini ada juga penyebab jatuhnya Orde Baru. Perekonomian di Indonesia yang melalui pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintahan menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Setelah 3 dasawarna lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1990. Itulah pemaparan kami tentang masa Orde Baru. Kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.